Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Mufi di forum Asik Belajar Kemuhamadiyahan. Kali ini Kak Mufi akan membahas tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Yuk simak videonya. Dan untuk menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah di lingkungan sekolah maupun madrasah, perlu kita ketahui dan kita pahami apa itu ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Setelah kita ketahui ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, maka kita laksanakan berdasarkan ketentuan Muhammadiyah dengan sikap yang ikhlas, sportivitas yang tinggi, dan loyalitas. Teman-teman, tahu tidak? Persyarikatan Muhammadiyah sangat dikenal luas karena apa? Karena mereka memiliki ciri khas yang khusus maupun identitas yang khusus. Oke, pertama kita akan lebih detail tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kata yang lebih kita kenal dengan gerakan pembaharuan Islam ini adalah modernisasi. Gerakan pembaharuan Islam ini untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gunanya untuk apa kira-kira ya teman-teman? Gunanya itu bukan untuk mengubah, menambah, maupun mengurangi isi teks dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi menyesuaikan atas keduanya. Dan selain itu untuk kebutuhan perkembangan zaman saat ini. Nah teman-teman, dalam gerakan pembaharuan Islam, untuk pemahaman agama Islam ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu adalah agama Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu telah mengatur segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, yaitu Islamisasi ini dengan cara pengorganisasian atau membentuk kelompok yang sangat kuat. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu gerakan amal ma'ruf nahi mungkar. Pasti teman-teman sudah tidak asing bukan dengan apa itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini disandang oleh gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena apa? Karena senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kita sebagai umat manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaklah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita semua ini adalah umat manusia yang terbaik. Nah, sebisa mungkin nih teman-teman, kita mari bersama-sama untuk mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Untuk melatih kepekaan sosial dengan cara mencegah kemungkaran ini, sekarang nih contohnya banyak terjadi tawuran antar pelajar. Selain itu juga adanya narkoba. Nah, untuk memberantas kemungkaran yang terjadi ini, kita tidak bisa sendirian teman-teman, melainkan kita ini dengan cara bersama-sama, bekerja sama untuk apa kira-kira? Untuk memberantas kemungkaran ini secara lebih ringan. Seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga di Muhammadiyah ini sendiri, kira-kira kalau di Muhammadiyah ini sendiri ini untuk mencegah kemungkaran ini dan mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini diarahkan pada dua bidang. Yang pertama, perorangan. Yang kedua, yaitu masyarakat. Oke, ini tadi adalah ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya apa kira-kira? Selanjutnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kira-kira apa sih itu gerakan tajdid? Sudah mengerti? Belum? Oke, gerakan tajdid ini menurut perspektif Muhammadiyah ini ada dua pengertian teman-teman. Yang pertama yaitu pemurnian atau purifikasi, yang tujuannya itu adalah untuk menjaga agama Islam ini terjaga sesuai keasliannya. Nah, yang kedua yaitu pengembangan atau inovasi dari ajaran Islam ini sendiri. Nah, sifat tajdid dalam Muhammadiyah ini bukan hanya untuk memurnikan ajaran Islam, namun juga dalam pengembangan
ajaran Islam ini di kehidupan masyarakat. Nah, selain itu juga teman-teman di sini nih Muhammadiyah sebagai Darul Tajwid ini adalah dalam Muhammadiyah ini memberantas para umatnya yang secara terang-terangan melakukan penyimpangan. Seperti apa ya kira-kira? Pasti teman-teman sudah tidak asing. Contohnya apa ya? Syirik, khurafat maupun bid'ah. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu ciri-ciri Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah ini dalam ikut serta untuk memajukan bangsa Indonesia sendiri ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan peningkatan kesehatan. Muhammadiyah sudah sangat banyak sekali membangun rumah sakit Islam di Indonesia ini sendiri. Selain itu juga contoh pelaksanaan dalam kegiatan peningkatan pendidikan, Muhammadiyah juga sudah mendirikan banyak sekali sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia ini sendiri. Nah, teman-teman, Muhammadiyah juga tidak terlibat dalam politik praktis, namun hanya sebagai memberi saran moral terhadap bangsa Indonesia sendiri agar tetap maju, adil, makmur, serta bermartabat. Oke teman-teman, itu tadi adalah ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dan yang terakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Nah, bukankah kalian sudah mengerti teman-teman? Gampang ya, mudah semuanya bisa dipahami. Oke, itu tadi materi yang Kak Mufi sampaikan terkait ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Baik teman-teman, setelah Kak Mufi memberikan materi terkait ciri-ciri gerakan Muhammadiyah tadi, di sini nanti Kak Mufi akan membahas tentang soalnya supaya teman-teman bisa lebih paham tentang materi yang telah Kak Mufi sampaikan. Oke, soal yang pertama yaitu dakwah Islam bukanlah tugas sekelompok orang, tapi merupakan tugas setiap pribadi muslim. Nah, sikap apa yang akan kita lakukan jika kita diajak berdakwah? Oke, di sini ada 5 jawaban, nantinya kita akan pilih mana yang sesuai dengan pertanyaannya. Yang pertama yaitu menolak karena Ustadz masih banyak. Kira-kira benar atau tidak? Coba kita cek dulu ya selanjutnya, yaitu menerima dan melaksanakan sebisanya. Coba kita lewati dulu. Yang ketiga, menolak karena saya bukan murid pesantren. Nah, memang hanya murid pesantren yang bisa berdakwah, bukan ya, semua kita bisa berdakwah. Oke, selanjutnya menolak karena masih ada yang lebih tua. Yang muda tidak boleh berdakwah, pasti boleh ya. Oke, yang terakhir menerima dan menyampaikan walaupun salah. Salah mau disampaikan pasti tidak juga ya. Oke, kira-kira jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya yang mana nih? Ya, yang sesuai adalah yang B di sini, yaitu menerima dan melaksanakan sebisanya. Sehingga jika kita diajak berdakwah, maka sikap kita yang akan kita lakukan adalah menerimanya dan kita melaksanakan sebisa mungkin yang kita lakukan. Oke, selanjutnya soal yang kedua supaya teman-teman lebih paham terkait materi yang telah Kak Mufi sampaikan tadi. Nah, di sini ada soal yang mudah karena Kak Mufi sudah sampaikan tadi di materi. Nah, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan Muhammadiyah diarahkan pada 2 bidang. Kira-kira apa ya? Pasti teman-teman masih ingat nih. Coba kita lihat dulu nih jawabannya yang sesuai. Yang pertama, masyarakat dan organisasi. Kira-kira mana ya? Coba kita lewatin dulu. Yang kedua, sosial dan masyarakat. Yang ketiga, perorangan dan masyarakat. Keempat, yaitu agama dan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir, organisasi dan perorangan. Kira-kira mana nih yang sesuai dengan pertanyaan? Yaitu yang diarahkan pada 2 bidang adalah perorangan dan masyarakat. Sesuai dengan Kak Mufi yang sampaikan tadi, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan Muhammadiyah diarahkan pada 2 bidang, yaitu apa? Perorangan dan
masyarakat. Oke, baik teman-teman, sudah kita bahas dari soal tadi. Semoga teman-teman semua bisa lebih memahami materi terkait ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Dan apa yang telah Kak Mufi sampaikan materi kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari Kak Mufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.